Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Armawan. Saya dari program studi Agri Bisnis Pangan akan menjelaskan cara pengolahan data produksi tanaman jagung. Yang pertama, kita menentukan jenis data ini. Apa sih data ini nih? Data ini itu adalah data panel. Kenapa kita tahu data panel? Karena ya kita ketahui sendiri, data panel ini jumlah responden dikali dengan jumlah pengambilan data yang kita ambil. Di sini saya jumlah respondennya 5, data yang saya ambil 6. Jadi totalnya adalah 30 data responden. Nah, buat kalian yang bingung gimana cara bacanya, nah, di sini nih kan ada musim panennya. Pada responden pertama, musim pertamanya mendapatkan 1.200 kg. Nah, selanjutnya seperti itu. Pada musim keduanya, responden pertama, musim keduanya 1.180 dan seterusnya. Buat kalian yang bingung cara membacanya bagaimana. Selanjutnya, data apa yang diperlukan? Nah, di sini kita kan sudah menemukan total responden dengan periodenya. Kemudian data apa sih yang diperlukan? Yaitu data luas lahan. Luas lahannya ini 1.500, 5.000, 2.000, 10.000, 10.000. Kemudian setelah kita mengetahui data tersebut, kita membuat tabulasi. Tabulasi seperti ini, produktivitas spinosum, ada juga kategori periodenya 6 sama. Kemudian ada tabulasi probabilitas, kategorinya rendah, normal, tinggi. Kemudian ada produktivitas spinosum, kategorinya juga sama. Kedunungan Eprod, VAR, STADEV. Meter persnya expected tabulasi awalnya. Oke. Normal peluang tinggi berapa? Ya, ntar kalian cari kurang lebih seperti ini ya, bentuk tabulasi awalnya. Oke, saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya terkait. Perhatikan terkait satuannya ada kilogram, ton dan sebagainya ya. Perhatikan itu. Dijumlahkan, taruh di sini jumlah. Kemudian enter ini ya. Perhatikan terkait satuannya ada kilogram, ton dan sebagainya ya. Awalnya langkah pertama kalian jumlahkan dulu produksinya ini ya. Awal langkah yang kita perlu lakukan yaitu mencari total produksi. Bagaimana mencarinya? Kita melihat di sini total produksinya 6.490. Dari mana sih data tersebut ada? Kita bisa melihat di sini sum. Ini tuh data ini berasal dari B4, ini semua dibagi. Jadi kita mendapatkan hasil total produksi 6.490. Setelah kita mendapatkan total produksi yaitu 6.490 dan seterusnya, kita mencari produktivitas. Apa sih rumusnya produktivitas? Rumusnya kita lihat di sini, yaitu B4 periode pertama dibagi I4. I4 itu luasnya 1.000 dibagi 1.000.
Kenapa dibagi 1000? Karena kita memakai hektar. Kemudian kita pencet enter dan kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita mencari average. Average itu dapat dari mana sih? Kita lihat di sini. Average itu kita dapatkan dari jumlah periode ini, produktivitas sponium ini kita jumlahkan nih, kemudian kita enter dan mendapat hasil 9934,66667. Untuk langkah selanjutnya kita mencari standar defisiasi. Apa sih kodenya itu? Kita mencari standar defisiasi. Di sini J408. Ini kita jumlahkan sama dengan rumusnya STDEF. Kita jumlahkan ini semua, kemudian kita enter dan mendapatkan hasil standar defisiasinya segini, 2442.931723. Untuk langkah selanjutnya kita mencari batas bawah ini dan batas atas. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini. Batas bawah itu mencarinya K10 average dikurangi standar defisiasi dibagi 2. Kita mendapatkan batas bawah. Dan untuk mencari batas atasnya itu tidak jauh caranya mencari batas bawah. Bagaimana caranya? K10 kita lihat di sini, K10 average ditambah K11 ditambah standar defisiasi dibagi 2. Kita mendapatkan batas bawah. Bedanya itu kalau batas atas, kalau batas bawah itu dikurang, bedanya kalau batas itu ditambah. Setelah kita mendapatkan batas atas dan batas bawah, kita mencari N. Bagaimana kita mencari N? Yang pertama kita mencari batas rendahnya. Bagaimana kok ini bisa mendapatkan 6? Ini dari rumusnya sama dengan countif. Buka kurung. Ini semua di blok, dijumlahkan, kemudian koma, kutip, kurang dari 8713, terus kemudian kita enter, kita mendapatkan 6. Jadi ada 6 data yang yang di batas bawah. Kemudian batas tingginya, bagaimana mencarinya? Sama seperti tadi, sama dengan countif. Ini semua dijumlah, kemudian lebih dari batas atasnya, kemudian kita enter, kita mendapatkan hasil 11. Jadi ada 11 data yang berada di batas atas. Nah, bagaimana cara mencari batas normalnya? Batas normalnya rumusnya sama dengan 30. Dari mana sih kita mendapatkan 30? 30 ini dari total semua datanya ini ada 30 karena responnya 5 dan periodenya ada 6 kali tanam. Jadi ada 30. 30 dikurangin buka kurung R11 plus R13. Jadi ini batas rendah ditambahin batas tinggi. Kemudian kita enter mendapatkan 13 data. Berarti yang kategori normalnya ada 13 data.
Untuk langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan N, kita mencari produktivitas per hektar. Bagaimana mencarinya? Kita lihat di sini. Mencarinya itu rumusnya average if ini dijumlah, koma, dijumlah lagi kriteria rank 1, koma, lebih dari 8, 7, 13,805. Kemudian kita enter, kita mendapatkan produktivitas per hektarnya segini di batas rendahnya. Dan kita ulangi langkah tersebut di batas tinggi, kemudian ke batas normal. Setelah selesai di bawah ini, kita udah cari average, standar deviasi, batas bawah, batas atas, kategori rendah, normal, tinggi. Setelah kita dapat semua, kita lanjut ke kategori periode. Kita lihat di sini rendah. Rumusnya sama dengan if buka kurung 4 lebih dari K13, itu artinya rendah. Kurang dari K13 artinya rendah. Kita kasih tanda kutip seperti ini agar gimana? Agar kenapa? Agar ketika kita tarik garis ke bawah ini tidak lari atau kemana-mana. Kemudian jika if J4 kurang dari K14 artinya tinggi, dan koma, kita kasih tanda kutip lagi biar nggak lari, dan itu normal, ya, artinya normal. Kemudian kita enter, kita mendapatkan periodenya di sini ada nih, sudah tergolong semua, rendah tingginya, tinggi rendahnya. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari probabilitas kategori. Untuk menentukan probabilitas di rendahnya, nilai probabilitasnya di rendah, normal, atau tingginya. Yang di rendahnya, kenapa kita bisa mendapatkan 0,1666667? Itu dari mana? Kita dari rumusnya CONIF. Sama dengan CONIF, buka kurung P4 yang dari sini nih kita jumlah semua, kemudian kita koma, terus kita tulis rendah karena di sininya rendah, kita menentukan di rendahnya, tutup kurung dibagi 6. Kenapa 6? Karena musim tanam kita ada 6. Kalau musim tanam kalian ada 4, ya kalian tulis 4. Kalau ada 8, kalian tulis 8 sesuai dengan jumlah data yang telah kalian tentukan atau yang data kalian telah teliti. Kita terus enter. Yang normal pun sama, bedanya ke normal karena kita mencari normal, dan begitu juga yang tinggi, sama, kita mencari tinggi. Bedanya ya cuma di tinggi rendahnya karena kita menentukan nilai probabilitasnya. Nah, setelah kalian dapat menentukan probabilitas kategorinya rendah, normal, tinggi, kalian cari rata-rata defisiasinya di peluang rendah, peluang normal, dan peluang tinggi. Bagaimana caranya? Caranya kalian tulis average dan kalian jumlahkan, tarik ke bawah, dan terus kalian klik enter, mendapatkan peluang rendahnya. Peluang normalnya pun sama caranya seperti yang peluang rendahnya. Kalian tulis sama dengan average, kalian tarik normalnya ini ke bawah, dan kalian tutup kurung, kalian enter. Begitu juga peluang tinggi, sama seperti cara peluang rendah dan peluang normal.
Dan untuk mencari standar deviasinya, rumusnya sama dengan STDEV, sama seperti peluang rendah itu, dari atas tarik ke bawah, kalian tulis enter, kalian klik enter, dan mendapatkan nilai peluang standar deviasi rendahnya. Peluang normal pun begitu, kalian lakukan sama seperti standar deviasinya. Ikuti langkah yang tadi yang telah saya jelaskan. Setelah itu kita pindah ke atas lagi, kita mencari produktivitas. Di rendahnya kok bisa mendapatkan 1200 itu dari mana? Kita menggunakan rumus sama dengan average if buka kurung B4, ini dari average range, kriteria range tadi yang kita telah cari tadi, terus kita tulis rendah. Kenapa rendah? Karena di sini kategorinya rendah. Langsung kita tulis enter, klik enter, dan kita tarik ke bawah. Ini rendah, sudah ketemu. Normalnya pun seperti itu caranya, sama. Udah jauh nih. Untuk langkah selanjutnya kita mencari approach. Apa approach? Ekspektasi produksinya. Bagaimana mencarinya? Di sini rumusnya sama dengan buka kurung V4 dikali S11 ditambah W4 dikali S12 ditambah X4 dikali S13 tutup kurung dikali 6. Nah, kita bisa mendapatkan ini, kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari var-nya. var-nya rumusnya X-prod dibagi 6. 6 itu karena jumlah periodenya kita 6, jadi 6. Setelah itu kita mencari standar deviasinya. Rumusnya sama dengan SQRT buka kurung AC4. AC4 itu var-nya ini. Setelah itu tutup kurung, kita klik enter, kita mendapatkan standar deviasinya. Kemudian setelah mendapatkan ini kita tarik ke bawah. Setelah itu yang terakhir kita mencari approach per hektar rata-ratanya, itu dari average ini kita jumlah, langsung kita enter, kita mendapatkan 63796. Standar deviasinya kita dapat dari ini, exportnya dijumlah semua mendapatkan rata-rata standar deviasi. Maaf tadi exportnya salah. Sama deng, karena cuma beda. Kalau export ini rumusnya sama dengan average. Kalian jangan sering tertukar karena ini lumayan menjebak. Kalau standar deviasi sama dengan standar deviasi, kalau mencari rata-ratanya average. var rata-rata pun sama rumusnya, average ini dijumlah, standar deviasinya juga sama dengan standar deviasi, ini yang dijumlah, begitupun selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga yang menonton video saya paham. Saya juga menyadari masih banyak kekurangan karena di sini kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.